Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Akila dengan NIM 20324209. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran Bahasa Indonesia MISD kelas 3 dengan tema menentukan ide pokok atau gagasan utama dari cerita rakyat yang berjudul Timun Mas dan Raksasa. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok atau gagasan utama dari teks yang telah dibacakan oleh guru dengan tepat. Yang kedua itu ada peserta didik mampu menentukan informasi penting dari teks sederhana yang dibaca secara mandiri dengan benar. Nah, yang ketiga itu ada peserta didik mampu menjelaskan kembali isi teks secara lisan dengan menggunakan kalimat sendiri secara runtuh. Nah, yang terakhir itu ada peserta didik mampu menyimpulkan ide pokok atau gagasan utama dalam satu kalimat sederhana secara tertulis dengan tepat. Model pembelajaran yang saya pakai yaitu PBL atau Problem Based Learning, yang dimana nanti disajikan permasalahan, nanti siswa akan menyelesaikannya dengan cerita yang sudah saya buat, dan nanti mereka akan menemukan solusinya. Di sini saya menggunakan strategi diskusi, tanya jawab, dan presentasi kelompok. Nah, di sini ada satu masalah, yaitu kenapa kita itu sulit untuk memahami cerita karena kita itu tidak mengetahui ide pokoknya. Nah, ini itu buat memancing mereka untuk belajar mencari ide pokok atau gagasan utama dari suatu cerita. Nah, cerita yang saya ambil itu dari cerita rakyat, yaitu Timun Mas dan Raksasa. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada ilustrasi gambar cerita rakyat, yaitu Timun Mas dengan neneknya dan ada raksasa buto hijau. Nah, di situ keterangannya apa yang mereka ketahui dari gambar di samping. Nah, slide selanjutnya itu ada diskusi bersama kelompok. Nah, di situ ada langkah-langkah mengerjakannya, yaitu yang pertama mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru, yang kedua menjawab pertanyaan dengan teliti, dan yang ketiga mendiskusikan bersama kelompoknya. Nah, soal itu sudah tertera pada LKPD yang saya lampirkan di modul ajar. Nah, di slide selanjutnya yaitu tertera sebuah teks cerita Timun Mas dan Raksasa dan gambar ilustrasinya, yang dimana nanti akan dibacakan oleh guru dan siswa untuk menyimaknya, dan nanti akan menjawab pertanyaan di soal LKPD. Nah, untuk slide selanjutnya itu sebagai penguatan materi, di situ ada beberapa pengertian gagasan pokok, ide pokok atau gagasan utama, fungsi ide pokok dan cara menentukan ide pokok, dan ciri-ciri ide pokok. Nah, media pembelajaran yang saya ambil di sini itu ada ilustrasi gambar dan PPT untuk alat bantu saya untuk menjelaskan kepada peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat pembelajarannya, yaitu yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama-sama dengan peserta didik. Masuk ke kegiatan inti, yaitu yang pertama ada tahap orientasi masalah. Nah, di situ guru membacakan sebuah cerita sederhana dan peserta didik itu diharapkan untuk menyimak. Nah, guru memberikan sebuah permasalahan, yaitu mengapa kita itu sulit memahami cerita jika tidak mau mengetahui ide pokoknya. Yang kedua yaitu ada mengorganisasikan peserta didik, yaitu guru membagi ke beberapa kelompok kecil dan membagikan LKPD, dan guru juga menjelaskan langkah-langkah dan cara mengerjakan LKPD. Nah, yang ketiga itu ada membimbing penyelidikan, yaitu peserta didik memulai mengerjakan LKPD dan mengisi identitas kelompok. Guru bersama peserta didik membuat kesepakatan untuk pelaksanaan membuat LKPD tersebut, dan guru bisa berkeliling kelas untuk mengamati setiap kelompok serta memberikan bantuan jika diperlukan. Nah, yang keempat itu ada mengembangkan dan penyajian hasil. Nah, di situ siswa melakukan presentasi dari hasil diskusi mereka bersama kelompok masing-masing, dan kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan terhadap presentator atau kelompok lain yang masih presentasi. Nah, yang terakhir itu ada analisis dan evaluasi. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang disampaikan, dan peserta didik menyimpulkan cara menentukan ide pokok bersama-sama. Nah, yang terakhir itu ada
dan guru memberikan umpan balik kepada peserta didik, dan peserta didik juga melakukan doa bersama setelah belajar, dan yang terakhir guru mengucapkan salam dan menutup. Nah, penerapan pendekatan komunikatif dan empati ini nanti akan terlihat saat kita memasuki kegiatan inti, di mana mereka akan melakukan pembelajaran dengan menjawab soal yang tadinya sudah dibacakan oleh gurunya, dan di situ guru menjadi fasilitator, di mana ketika siswa merasa kesusahan, di situ bisa meminta tolong kepada guru sebagai fasilitatornya. Kesesuaian metode pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu mendukung pemahaman ide pokok dan informasi penting. Saat diskusi, siswa dapat bertukar pendapat tentang isi teks yang mereka dengar dari teks yang dibacakan oleh guru. Nah, ini sangat membantu mereka dalam mengidentifikasi ide pokok dan menentukan informasi penting dari cerita yang guru bacakan. Saat diskusi, siswa sangat aktif dan berpikir dan tidak hanya menerima informasi dari guru saja. Nah, yang kedua itu saat tanya jawab, yaitu memperkuat pemahaman dan melatih berpikir kritis siswa. Metode tanya jawab ini sangat membantu guru untuk mengecek pemahaman siswa secara langsung, yaitu saat menjawab pertanyaan tentang teks isi teksnya dan melatih menyimak dan dengan teliti. Selanjutnya yaitu saat presentasi, sangat membantu untuk melatih kemampuan berbicara dan menyimpulkannya. Saat siswa merepresentasikan hasil diskusinya, mereka menjelaskan kembali isi teks dengan kalimat sendiri atau dengan bahasanya sendiri. Nah, mereka juga menyimpulkan ide pokok secara singkat, yaitu presentasi membuat siswa berlatih menyusun informasi secara runtut dan percaya diri untuk berbicara. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.